Jangan biarkan si kecil lemas, Pak. Banyak orang bilang, kopi jantan bikin hidup jadi gagah perkasa. Menambah tenaga dan stamina, menjadi kencang dan tahan lama. Check out di Keranjang Kuning sekarang, rasakan manfaatnya. Orang yang lahir dari seni berada di bawah pengaruh energi rasa dan pikiran. Mereka berhati lembut, tapi sering memendam beban batin. Tirakat pertama, puasa Senin Kamis 1 kali. Niatkan untuk membersihkan pikiran dan menata ulang arah hidup. Tirakat kedua, tirakat air. Sebelum tidur, siapkan segelas air putih. Niatkan ketenangan batin, lalu minum saat bangun subuh. Primbon menyebutkan ini untuk menenangkan hati dan pikiran. Tirakat ketiga, menjaga ucapan. Orang lahir hari Senin pantang berkata kasar atau mengeluh berlebihan, karena kata-kata mereka dipercaya mudah menjadi doa. Dan ingat, kekuatan orang Senin bukan pada tenaga, tapi pada ketulusan hati dan kesabaran. Follow dan simpan akun ini agar kamu tahu tirakat yang tepat sesuai wetonmu, bukan sekadar meniru orang lain. Salah satu weton yang memiliki pesona tersendiri adalah Senin Legi. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya membawa energi keseimbangan, ketenangan sekaligus kekuatan spiritual yang tinggi. Neptunya berjumlah 9 hasil dari Senin 4 dan Legi 5. Angka 9 dianggap angka sakral dalam perhitungan Jawa karena sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan keselarasan hidup. Oleh sebab itu, Senin Legi dipercaya sebagai weton yang membawa keberuntungan besar, baik dalam urusan rezeki, asmara, maupun kehidupan sosial. Keistimewaan pertama yang dimiliki oleh orang Senin Legi adalah sifatnya yang menenangkan. Mereka cenderung memiliki tutur kata yang lembut, sabar dalam menghadapi persoalan, serta mampu menjadi penengah dalam konflik. Karakter inilah yang membuat mereka mudah diterima oleh banyak kalangan. Dalam budaya Jawa, orang dengan watak menenangkan sering dianggap sebagai penyembuh suasana, mampu meredam emosi orang lain dan menghadirkan kedamaian. Tidak heran jika orang yang lahir pada weton ini sering dipercaya menjadi mediator dalam permasalahan keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain lembut, mereka yang lahir pada Senin Legi juga dikenal memiliki kecerdasan tinggi. Kecerdasan ini bukan hanya pada ranah logika, tetapi juga pada ranah intuisi. Mereka mampu merasakan sesuatu sebelum terjadi, seolah-olah memiliki firasat batin yang tajam. Kemampuan intuisi ini sering menjadikan mereka peka terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dalam primbon, hal ini disebut sebagai daya batin, yang jika diasah dapat membawa keberkahan besar. Banyak orang Senin Legi yang akhirnya dekat dengan dunia spiritual atau memiliki pengalaman mistis yang tidak dialami orang pada umumnya. Keistimewaan lainnya terletak pada sisi rezeki. Menurut primbon, orang dengan weton Senin Legi tidak pernah benar-benar kekurangan. Walaupun rezeki datangnya tidak selalu deras, jalan untuk mencukupi kehidupan mereka selalu terbuka. Dalam istilah Jawa, rezeki mereka disebut sebagai cukup sandang pangan. Tidak berlebihan, namun selalu ada untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan seringkali mereka mendapat rezeki tak terduga dari orang lain. Karena itu, Senin Legi dipercaya membawa keberuntungan dalam usaha dan pekerjaan, terutama bila mereka mau tekun serta jujur dalam menjalani profesinya. Di bidang asmara, weton Senin Legi dipercaya memiliki sifat setia. Jika sudah menemukan pasangan yang sesuai, mereka akan menjaganya sepenuh hati. Mereka cenderung menjunjung tinggi komitmen, tidak mudah berpaling, dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan sifat lembut yang mereka miliki, sehingga mampu menciptakan hubungan yang penuh pengertian. Dalam primbon, pasangan yang menikah dengan orang Senin Legi akan merasakan ketenangan batin dan sedikit pertengkaran, karena mereka pintar meredam emosi serta lebih mengutamakan rasa cinta dibanding ego pribadi. Video lengkap tonton di channel YouTube Kagem Sedoyo. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Salam rahayu buat Bung Mandi. Untuk Senin Kliwon, untuk weton Senin Kliwon memiliki jumlah Neptu di angka 12, dan orang-orang yang terlahir di pasaran Kliwon itu memiliki energi ataupun aura yang sangat kuat di dalam spiritual. Mereka memiliki bakat spiritual sejak lahir,
dari keturunannya atau leluhurnya, ataupun mereka mengalami kebangkitan spiritual di mana ketika seorang Senin Kliwon yang terlahir sebagai pemutus karma leluhur yang sudah mengalami kehancuran sehancur-hancurnya, mereka akan mengalami kebangkitan spiritual di saat mereka memiliki kesadaran. Untuk Senin Kliwon untuk rezekinya itu sangat bagus ya, karena jatuhnya di Tibu Gedong. Dan untuk Senin Kliwon itu usahakan untuk menghindari hasil ataupun uang yang tidak halal, jadi uang haram, karena itu akan membuat kehidupannya itu hancur. Jadi orang-orang Senin Kliwon itu cocoknya bekerja sebagai guru ataupun yang berhubungan dengan air, karena Senin itu berelemenkan air, seperti usaha laundry yang berhubungan dengan air. Dan kesuksesan daripada untuk Senin Kliwon itu di usia matang, terutama yang memiliki ujian di dalam kehidupannya atau terlahir sebagai pemutus karma leluhur, mereka akan mengalami banyak sekali ujian di dalam kehidupannya untuk Senin Kliwon. Jadi ciri-ciri seseorang yang terlahir sebagai pemutus karma leluhur, biasanya mereka mengalami ujian seperti perceraian, kehancuran di rumah tangga ataupun pertengkaran, finansial yang bermasalah. Tetapi untuk Senin Kliwon, karena mereka itu jatuhnya di Tibu Gedong, ketika mereka bekerja mereka akan selalu mendapatkan rezeki yang baik. Jadi untuk siklus rezekinya, karena rezeki itu dicari ya, mereka akan mendapatkan rezeki di dalam kehidupannya. Orang-orang yang terlahir sebagai pemutus karma leluhur biasanya mengalami sakit yang parah, ataupun sakit yang tidak kunjung sembuh, ataupun mengalami tidak memiliki jodoh di dalam kehidupannya sesuai dengan karma yang dipikulnya. Jadi karma ataupun nasib itu adalah hukum alam semesta ya. Jadi apa yang kita tuai saat ini itu hasil daripada apa yang ditabur di kehidupan yang lalu. Jadi orang-orang yang memahami akan karma, mereka akan menerima dan menjalani kehidupannya dengan ikhlas. Dimana karma atau nasib itu bisa dirubah lewat pola pikir. Makanya orang-orang yang ikhlas menjalani ujiannya, di seiring berjalannya waktu, di umur-umur tertentu mereka akan diangkat derajatnya. Spesialnya untuk Senin Kliwon, mereka itu ditakdirkan sukses dari umur 30 tahun ke atas. Siklus rezeki berubah setiap 5-6 tahun. Jadi puncak kejayaannya ada di umur 50 tahun. Jika Senin Kliwon bisa menghindari hasil dari uang haram. Dan untuk Senin Kliwon itu memiliki warna aura keberuntungan di warna ungu. Ungu adalah warna spiritualitas ya, jadi untuk kesadaran awareness. Tetapi untuk pasaran Kliwon itu memiliki warna aura panca. Mereka bebas memilih warna putih dan juga hitam untuk Senin Kliwon. Dan miliki bunga wijaya kusuma yang berwarna putih, karena itu adalah bunga keberuntungan bagi weton Kliwon itu sendiri. Jadi semua energi ini akan membantu meningkatkan daripada energi keberuntungan. Jadi orang-orang yang terlahir di Senin Kliwon itu memiliki hati yang baik, bertanggung jawab dengan keluarga, tetapi mereka mudah sekali cemas, mudah tersinggung. Mereka itu orang-orangnya cepat sekali tersinggung, tetapi mereka bertanggung jawab dengan keluarganya, bekerja keras. Jadi di sini ketika si weton Senin Kliwon bisa menghandle daripada perasaannya, mengontrol emosinya, dan juga bisa menyelaraskan perasaannya, maka mereka akan mengalami kehidupan yang baik. Jika mereka memiliki spiritual yang bagus, spiritualnya itu akan lebih kuat. Karena kebanyakan ya yang aku temui orang-orang yang terlahir di Senin Kliwon, mata agnanya itu terbuka, mata batinnya itu tajam. Tetapi terkadang mereka masih dibalut, kesadarannya itu dibalut oleh karma. Jadi belum sadar. Jadi mereka suka spiritual dan mereka itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat oleh mata ya. Tetapi karena kesadarannya dibalut oleh karma, masih menjalani karmanya, biasanya mereka itu selalu stuck hidupnya. Stuck, banyak kesusahan di dalam hidupnya, banyak masalah dalam hidupnya. Sampai orang-orang Senin Kliwon ini mengalami titik kesadaran. Biasanya di puncak-puncak umurnya yang dewasa.
Nah, makanya di sini tidak semua orang terlahir dengan ujian. Ada orang yang terlahir juga dari karma baik. Jadi mereka memikul karma baik karena di kehidupan yang lalu leluhurnya selalu berbuat baik. Kalau yang kehidupannya untuk Senin Kliwon memiliki kekayaan, pekerjaannya bagus, artinya di kehidupan yang lalu sang leluhur atau sang jiwa mereka menabur karma baik. Mungkin suka bersedekah, menolong orang. Jadi intinya apa yang kita tuai saat ini semua hasil dari apa yang ditabur. Banyak orang yang berpikir aku baik, aku yang memikul karmanya. Tubuh kita ini hanyalah dipinjam sebagai media ataupun sebagai rumah ya untuk sang jiwa untuk melanjutkan dari karma-karma yang belum tuntas. Jadi apa yang kita tuai saat ini itulah karma yang belum tuntas di masa lalu. Kalau kita sering disakiti, artinya di masa lalu kita sering menyakiti. Kalau kita misalnya di sini mengalami perceraian, artinya di kehidupan yang lalu terjadi hal yang sama yang tidak bisa dipupus. Jadi egonya masih kuat dan ketika lahir kembali sang jiwa membawa energi yang sama. Makanya di sini seseorang yang terlahir sebagai pemutus untuk memutus. Semakin kita terlahir itu untuk menyucikan diri. Jadi seseorang terlahir di dunia ini untuk melakukan penyucian jiwa. Jadi semakin kita berbuat baik, semakin bersih, maka kehidupan kita pun akan semakin baik. Makanya di saat kita menabung, menjalani ujian, kita menabung karma baik ini akan kita petik baik di kehidupan ini ataupun di kehidupan masa yang akan datang. Ketika kita menjalani ujian dan melakukan perbuatan buruk, itu hanya akan menambah pola karma buruk baru. Jadi hidup kita akan semakin sengsara. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa perbuatannya saat ini memperpanjang daripada kesengsaraannya. Makanya banyak orang yang hidupnya sampai umur 70 menderita. Kalau kita memiliki kesadaran di usia dini, di usia-usia tertentu kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Makanya ada orang yang ditakdirkan umur 30 sukses, umur 40 sukses, karena karma yang dipikul kita diberikan umur sampai 30 sampai 40 untuk menyelesaikan. Makanya manusia diberikan masa transisi. Kebanyakan orang yang memiliki kesadaran di usia 40 tahun pasti sukses hidupnya lebih baik. Sukses itu tidak harus kaya ya, tetapi hidupnya lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia, dan badannya lebih sehat. Jadi buat kamu Senin Kliwon, tingkatkan kesadaran, selalu berbuat kebaikan, bersedekah, dan tingkatkan daripada perasaan bahagia agar tidak mudah tersinggung dan hindari untuk menggunakan uang haram. Jadi kalau bekerja itu jangan mencari uang yang tidak halal biar kehidupanmu bisa mencapai kesuksesan. Salam Rahayu. Dalam khazanah kebijaksanaan Jawa kuno, weton bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan peta nasib, cermin watak, dan penanda arah perjalanan hidup seseorang. Weton Senin, Wage menempati posisi yang sangat unik dan syarat makna dalam primbon Jawa kuno, karena mempertemukan energi Senin yang lembut, halus, dan penuh rasa dengan pasaran Wage yang sederhana. Hening namun menyimpan kekuatan batin yang besar. Perpaduan ini melahirkan pribadi yang tidak banyak bicara, tidak gemar menonjolkan diri, tetapi memiliki daya jiwa yang kuat dan berlapis. Hari Senin dalam kepercayaan Jawa berada di bawah pengaruh rembulan. Rembulan melambangkan rasa, intuisi, empati, dan kepekaan batin. Orang yang lahir pada hari Senin umumnya memiliki hati yang lembut, mudah memahami perasaan orang lain, serta peka terhadap perubahan suasana di sekitarnya. Sementara itu, pasaran Wage melambangkan kesederhanaan, keheningan, laku prihatin, serta kekuatan batin yang tumbuh dari kesunyian. Dalam primbon Jawa disebutkan bahwa Wage adalah pasaran yang tidak suka kegaduhan dan gemerlap dunia, melainkan lebih menyukai ketenangan dan jalan hidup yang apa adanya. Ketika Senin dan Wage bertemu, terbentuklah watak manusia yang tenang di luar namun dalam di dalam, lembut dalam tutur kata namun keras dalam prinsip hidup. Orang dengan weton Senin Wage cenderung menghindari konflik terbuka, bukan karena takut, melainkan karena ia lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan cara halus dan bijaksana. Dalam primbon Jawa kuno, watak ini diibaratkan seperti air tenang yang menyimpan arus kuat di dasar, yang bila bergerak mampu membawa perubahan besar tanpa menimbulkan kegaduhan. Dari segi hitungan Neptu, Senin bernilai 4 dan Wage bernilai 4,
sehingga total neptu weton senin wage adalah 8 angka ini dalam primbon. Jawa memiliki makna keseimbangan, kesederhanaan, dan kestabilan hidup. Orang dengan neptu 8 jarang mengalami kehidupan yang melonjak secara drastis, baik dalam keberuntungan maupun kesulitan. Sebaliknya, hidupnya berjalan perlahan, bertahap, dan penuh ujian yang membentuk kedewasaan batin. Keistimewaan ini seringkali baru disadari ketika usia semakin matang. Primbon Jawa kuno juga menyebutkan bahwa weton senin wage memiliki keterkaitan kuat dengan unsur air dan angin. Air melambangkan rasa, kesabaran, dan ketahanan hati, sementara angin melambangkan pikiran, intuisi, serta komunikasi batin. Perpaduan kedua unsur ini membuat orang senin wage memiliki kepekaan yang tajam terhadap keadaan sekitar. Ia sering mampu merasakan perubahan situasi, niat orang lain, bahkan pertanda halus yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Tonton video fullnya di YouTube Kuloniki Wong. Jangan lupa subscribe, ya matur suwun.